Alien ini baru nyampe ke bumi, tapi malang baru nyampe kunci pesawat luar angkasanya malah hilang. Gak bisa komunikasi ke planet asal, jadi terpaksa ngikutin gaya hidup manusia sambil nyari kunci itu. Awalnya dia ngira warna kulit manusia beda-beda tuh karena baju. Jadi dia asal comot baju di mobil orang. Hasilnya jas cowok dipaduin sama rok cewek. Orang-orang ketawa, dia bingung. Baru sadar ternyata cewek cowok pakai baju beda. Dia juga nyadar hidup manusia butuh uang. Uang itu kertas aneh yang bisa ditukar makanan. Alhasil dia pakai trik kecil dari planet asalnya. Dia bisa dapat uang 2 kali lipat. Ada bayi burung kecil yang belajar cari makan. Awalnya dia cuma nunggu disuapin sama ibunya, tapi sang ibu pelan-pelan ngajarin dia buat nyari makan sendiri. Meski sempat takut sama ombak dan gagal berkali-kali, dia terus coba. Sampai akhirnya dia belajar ngumpet di pasir waktu ombak datang. Begitu ombak surut, semua kerang langsung kelihatan. Dia pun akhirnya berhasil makan dengan usahanya sendiri. Kadang susah itu bukan buat nyusahin, tapi buat ngajarin. Demi pengen hidup enak tanpa kerja capek, pria ini niat banget cari pasangan kaya raya. Sasarannya tante 55 tahun, janda kaya raya, gak punya anak, dan punya aset miliaran. Ternyata dia berhasil bikin si tante jatuh hati. Hidup si pria langsung berubah, mewah banget. Tapi tiap hari dia dicekik rasa takut kalau tantenya keburu meninggoy sebelum hartanya jatuh ke dia. Pas ulang tahun nikah, si pria kasih mobil mewah, tapi ya yang bayar tetap tante. Ternyata si tante mulai bosan selingkuh sama cowok muda dari showroom mobil. Si pria ngamuk dan minta cerai, tapi lupa pernah tanda tangan perjanjian. Alhasil dia diusir tanpa sepeser pun dan miskin lagi. Pria ini gak pernah kerja, tapi duitnya gak habis-habis. Dia cuma keliling di sekitar kotak amal, dan dengan skill anehnya bisa dapat uang dengan cara-cara super nyeleneh. Kalau lapar, tinggal nyamperin pengemis buta, pura-pura ngasih bantuan, dapat uang makan. Kalau bosan, dia bikin gambar dewa dan naruh uang di sekitarnya. Gak lama uangnya malah jadi 2 kali lipat. Aneh banget, iya, cuma dia yang bisa karena ternyata dia bukan manusia biasa. Dia alien yang baru nyampe ke bumi, tapi sialnya kunci pesawatnya dicuri. Jadi dia keliling nyari kunci itu sambil belajar gimana hidup kayak manusia. Cowok ini ditinggal cewek yang dia suka. Pas ketemu lagi, dia nggak bisa bohong, masih sayang. Mereka mulai deket lagi, tapi pas mau serius, si cewek mundur. Katanya mungkin yang cowok rindukan cuma kenangan masa lalu, bukan dirinya yang sekarang. Sampai suatu hari, papan rekamnya hampir jatuh, dan si cowok rela pasang badan buat lindungin si cewek. Di rumah sakit, si cewek sadar cinta cowok itu tulus. Mereka pun balikan, tinggal bareng, tapi hidup makin berat. Kerjaan susah, tagihan numpuk. Sampai suatu malam, si cowok mabuk dan nyeletuk. Kalau aja dia nggak ketemu si cewek, hidup dia nggak bakal seberat ini. Kata-kata itu nyakitin hati si cewek banget, dan si cewek langsung pergi. Besoknya dia bilang bakal keluar negeri selama 3 tahun. 3 tahun kemudian si cowok udah jadi guru. Dia dapat undangan nikahan dari si cewek. Walau hatinya hancur, dia datang juga buat ngucapin selamat, dan itu jadi pertemuan terakhir mereka. Cowok ini ditinggal pergi sama cewek yang dia suka, tapi pas ketemu lagi, ternyata cewek itu udah punya pacar. Sampai akhirnya dia tahu pacar si cewek selingkuh, tapi waktu dia ngasih tahu, si cewek malah marah. Karena udah nggak tahan, si cowok akhirnya mukulin pacarnya si cewek. Tapi sejak itu, hubungan mereka renggang total. Tahun-tahun berlalu, si cowok jadi pelatih, pacaran sama cewek kaya. Tapi pas ketemu lagi sama si cewek, hatinya goyah. Dia mutusin pacarnya dan deket lagi sama si cewek. Sayangnya pas mau serius lagi, si cewek mundur. Katanya mungkin si cowok cuma kangen masa muda, bukan dia yang sekarang. Tapi waktu ada papan reklame mau jatuh, si cowok rela pasang badan berlindungin si cewek. Di rumah sakit, si cewek akhirnya sadar betapa besar cinta cowok ini. Pas pertama ketemu, cowok ini langsung jatuh hati sama murid baru yang cantik dan polos. Cewek ini gak cuma cakep, tapi juga pintar banget. Baru beberapa hari di sekolah, udah banyak yang naksir, termasuk anak nakal dari kelas sebelah. Tapi dia ogah diganggu cowok itu. Karena capek-capek dikejar, si cewek nekat kabur lewat tembok sekolah. Malah jatuh. Untungnya si cowok polos ini sigap nangkep dia. Sejak kejadian itu, mereka makin dekat. Bahkan si cewek bilang mereka udah jadian biar cowok nakal itu berhenti ngejar. Mereka makin lengket, bolos bareng, keujunan bareng, sampai si cowok nyanyi di ruang siaran cuma buat hibur si cewek yang lagi sedih. Di pantai dia ngasih MP3 isi lagu-lagu favoritnya dan dibalas sama gambar buatan tangan dari si cewek di lengannya. Di momen itu mereka akhirnya resmi pacaran.
Cowok ini tinggal pergi sama cewek yang dia suka. Lagi patah hati banget, dia nemu foto ceweknya di brosur universitas. Dia janji bakal masuk kampus itu, belajar mati-matian, hidup hemat, bahkan ngikat rantai di kakinya biar tetap fokus. Semua demi bisa ketemu ceweknya lagi. Akhirnya dia berhasil masuk kampus itu. Tapi pas ketemu lagi, si cewek ternyata udah punya pacar. Cowoknya atlet terkenal dan tiap hari mereka mesra-mesraan. Si cowok nyoba ikut klub olahraga juga buat bersaing. Tapi pas ulang tahun si cewek, dia malah patah hati ngelihat pacar si cewek kasih hadiah mewah. Dia cuma bisa lari sambil nangis. Cewek cantik ini banyak yang naksir, tapi dia ogah diganggu cowok nakal dari kelas sebelah. Karena capek dikejar-kejar, dia nekat kabur lewat tembok sekolah. Malah jatuh. Untungnya ada cowok polos ini yang sigap nangkep. Sejak itu mereka makin dekat, bolos bareng, kehujanan bareng. Bahkan si cowok nyanyi di ruang siaran buat hibur si cewek yang lagi sedih. Di pantai, si cowok ngasih MP3 isi lagu favoritnya, dan si cewek balas kasih gambar buatan tangan di lengannya. Disitulah mereka resmi pacaran. Tapi semua berubah pas si cewek tiba-tiba menghilang. Ternyata dia kabur dari ayah pemabuk yang suka nyiksa ibunya. Dia dan ibunya pindah kota. Si cowok yang patah hati nemu foto ceweknya di brosur universitas. Dia janji bakal masuk kampus itu juga. Dia belajar mati-matian, hidup hemat, bahkan ngikat rantai di kakinya biar tetap fokus. Semua demi bisa ketemu cewek itu lagi. Akhirnya dia berhasil masuk kampus itu. Tapi pas ketemu, si cewek bilang dia udah punya pacar. Hancur sudah hati si cowok. Cewek cantik ini dulunya manusia, tapi dikutuk jadi patung lewat kalung karena cinta terlarang sama pangeran 100 tahun lalu. Patungnya dipajang di museum, dan anehnya setiap cowok yang lihat patung itu langsung terpikat. Tapi ada satu orang yang terus mandangin patungnya lama banget. Ternyata dia penyihir yang dulu bikin kalung kutukan itu. Dia juga ternyata naksir si cewek dari dulu. Sebelum bisa nyulik patungnya, truk yang bawa patung itu kecelakaan dan patungnya nyemplung ke sungai. Seorang cowok nolongin, bawa pulang karena kagum sama kecantikannya. Gara-gara ngelepasin kalungnya, si cewek hidup lagi. Awalnya ada kira cowok itu reinkarnasi pangeran, tapi ternyata bukan. Meski gitu, mereka mulai dekat, nikmatin hidup bareng, dan akhirnya jatuh cinta beneran. Pria ini berubah jadi kayak zombie dan nyerang orang karena sebelumnya ada ulat yang masuk ke tubuhnya. Ulat itu bisa ngambil alih badan. Untungnya ada yang mukul si pria pakai kayu sampai dia tumbang. Tapi dari mulutnya ulat itu keluar lagi dan malah berevolusi jadi makin serem sampai bisa punya mulut. Ulat makin brutal, nyerang orang pakai gaya loncat-loncat, bahkan nyelip ke celana orang. Semua panik, kabur, dan akhirnya mereka ngumpet di rumah. Pria ini pengen hidup enak tanpa kerja capek. Targetnya tante janda kaya umur 55 tahun, gak punya anak dan aset miliaran. Dia berhasil bikin si tante jatuh hati. Tapi gak lama, si tante selingkuh sama cowok muda dari showroom mobil. Si pria ngamuk, minta cerai, tapi lupa udah tanda tangan perjanjian. Hasilnya diusir tanpa duit, balik miskin. Dia numpang di rumah adik, tapi disuruh cari kerja. Coba kerja angkat papan iklan, malah bikin rusuh sampai hampir ditangkap. Gak tahan, dia balik ke jalan lama, cari tante kaya baru, ikut pesta elit. Gagal lagi, nyaris kepergok saingan. Terakhir dia manfaatin keponakan buat deketin cucu tante kaya, tapi ketahuan dan diusir. Endingnya si pria muncul dari helikopter bareng pacar barunya, klien penting di kantor adiknya. Adiknya sampai bengong. Ternyata si pria emang jago banget hidup dari dompet cewek-cewek tajir. Tahun 2805, bumi penuh sampah, udara rusak parah, gak ada makhluk hidup tersisa. Demi nyelamatin manusia, dibuatlah kapal luar angkasa berpindah planet. Yang ditinggal cuma robot-robot pembersih ini, tapi satu persatu rusak. Tinggal satu doang, si robot pembersih kecil ini yang mulai punya perasaan. Setiap hari kerja sendirian ngepres sampah, terus disusun kayak mainan. Tapi si robot kecil ini beda. Dia suka ngumpulin barang-barang aneh, rapihin rumahnya, dan hidup dengan cara yang penuh rasa. Sampai suatu hari, dia nemu pohon kecil di dalam kotak logam. Gak tahu itu apa, tapi dia suka, terus dibawa pulang. Pas mau masuk rumah, tiba-tiba ada pesawat turun, ngeluarin robot putih kece. Ternyata robot ini dikirim buat cek keadaan bumi dan cari tanda-tanda kehidupan. Si robot langsung jatuh hati, diam-diam ngikutin si putih, tapi pas ketahuan malah digebukin. Untungnya si putih nyadar si robot gak bahaya, dan si robot pun makin nempel sama si putih walau sering dicuekin. Alien berbentuk manusia ini baru mendarat di bumi, tapi apes, kunci pesawatnya dicuri. Dia keliling kota cari kunci sambil belajar hidup sebagai manusia. Gak ngerti bahasa, dia belajar lewat sentuhan, bikin orang salah paham, dan malah nyasar ke tempat pijat. Setelah bisa ngomong, dia mulai paham dunia manusia, tapi salah kaprah soal agama. Dia pikir Tuhan bisa disuap, kasih sajen, dapat keinginan. Dia sembah semua Tuhan, tapi gak ada yang bantu. Sampai dia nemu kunci pesawatnya di tangan guru spiritual palsu. Saat coba ambil, dia malah dituduh melenceng. Di depan orang banyak, dia bilang
Dia juga pernah percaya Tuhan, tapi semua Tuhan yang dia temui minta duit, tapi nggak bantu. Dunia ini cuma punya dua Tuhan, satu yang nyiptain segalanya dan satu lagi yang ciptain buat nipu diri sendiri. Ucapan itu bikin orang sadar dan menyingkap kebohongan si guru. Tapi sayangnya si alien gagal pulang, tapi dia nemu yang lebih penting, kepercayaan dan rasa kemanusiaan dari orang-orang bumi. Bocil ini bawa ulat dari sekolah buat dijadiin peliharaan. Sialnya, ternyata ulat itu bisa masuk ke tubuh manusia dan suka ngambil alih badan manusia. Dan ulat yang dibawa itu ternyata jantan dan betina. Mereka malah kawin, bertelur dan jadi besar terus ngancurin semuanya. Waktu ulat jadi raksasa, ditembak pun pelurunya mental. Bahkan bisa balikin tembakan ke orang-orang. Untungnya mereka nemu kelemahannya, dingin. Mereka jebak ulat ke kolam es, tapi sialnya listrik mati gara-gara kebakaran. Ulat bangkit lagi dan makan 3 orang preman sekaligus. Akhirnya mereka sadar kalau ulat itu cuma mati gara-gara makan somai isi tahu basi. Dengan sisa tenaga, mereka lemparin somai itu ke mulut ulat. Ulat langsung kejang-kejang, terus meleleh jadi lendir. Ada 4 orang nemu alat game misterius. Pas dinyalain, tiba-tiba mereka kesedot masuk ke dunia game, jatuh ke hutan liar. Di sana mereka ketemu NPC yang jelasin kalau mau balik ke dunia nyata harus balikin permata ke patung singa. Tapi musuh nggak main-main, dari tentara bayaran, jebakan, sampai binatang buas. Parahnya tiap orang punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Ada yang takut kue, ada yang jago manjat, ada yang bisa lempar bumerang, tapi juga ada yang cuma jadi beban. Perjalanan makin bahaya. Mereka dikejar motor-motoran, diserang badak, sampai helikopternya jatuh ke jurang. Tapi karena kerjasama, mereka pelan-pelan mulai ngalahin musuh. Akhirnya setelah lawan ular raksasa dan rebutan permata, si pria berotot ini berhasil balikin permata ke patung. Hutan langsung terang, kutukan hilang, dan mereka semua balik ke dunia nyata. Tapi pengalaman hidup dalam game itu gak bakal mereka lupain selamanya. Setiap hari pria ini bangun jam 5 pagi, minum teh buatan istrinya, terus gantung badan 5 jam buat latihan. Makan siangnya berantem sama kalajengking dan ular berbisa. Sorenya jongkok angkat 500 kilo puntung udut. Semua itu dia lakuin karena 6 bulan lagi dia bakal masuk penjara paling sadis di Amerika. Dulu dia tukang tipu, jual rumah jelek ke orang tua kesepian. Ketahuan dia di penjara 3 tahun, tapi dia sogok hakim biar masuk penjaranya ditunda. Nah, waktu 6 bulan itu dia pakai buat latihan bareng guru bela diri yang bisa nembus papan cuma pakai jari. Begitu masuk penjara, dia langsung unjuk gigi, ngelawan preman-preman, kalahin semuanya, dan dari situ dia jadi raja baru di penjara. Semua orang hormat sama dia.